Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, yes Lord. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, yes Lord Jesus. Ku tinggikan, kami tinggikan Kau Tuhan Allah Maha Tinggi Tuhan. Ku serahkan, yes Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Semuanya Tuhan dalam bimbingan-Mu Tuhan Yesus. Yes. Yes. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, yes. Dalam pimpinanmu Tuhan, yes Lord, di hidup kami Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan, yes Lord Jesus, yes Tuhan. Kiara Basyekarata, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam hidup-Mu Tuhan. Kami Tuhan tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Biar Engkau yang memimpin hati kami, hidup kami Tuhan, masa depan kami Tuhan. Kami Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Yesus. Kiara Bapa Syekara Kara Syekara Takara. Karena semuanya Tuhan itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa mampu hari ini Tuhan karena Engkau Tuhan. Apa yang kami punya itu semua karena Engkau Tuhan. Anugerah-Mu yang besar pada hidup kami Yesus. Kiara Bapa Syekara Takara. Yes, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Yes, Lord Jesus. Apa yang kami terima Tuhan itu semua karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu dalam hidup kami Yesus. Yes. Karena pasyakan kami ada dalam sekarang ini Tuhan, semuanya Tuhan. Karena kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Yes Jesus. Yes Lord Jesus. Ku ada
hadap, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, yes Lord. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang curah bagiku. Yes, Lord. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, yes Lord. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yes Tuhan, ucap syukur Tuhan, karena semakin hari semakin kami mengikuti Engkau Tuhan, semakin bertambah besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat kami tetap setia Tuhan, buat kami Tuhan tetap melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Buat kami dekat dengan Kau Tuhan, buat kami selalu melekat Tuhan dengan hati-Mu Yesus. Biar Tuhan hidup kami Tuhan itu untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Biar Tuhan Kau bawa kami lebih dekat dengan Kau Tuhan, menjadi satu dengan Kau Tuhan. Yes Jesus. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Ya karabashi karata karata shikarata karabashi. Yes Lord Jesus. Karabashi karata karabasa karata
semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, yes Tuhan. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, yes Tuhan. Memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku, yes Lord. Biar hati kami Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku perbuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yes Lord, yes. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, yes Lord Jesus. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, yes Lord. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku, yes Tuhan. Biar hati kami Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan
kemuliaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yes Tuhan, biar kami selalu melekat dengan Kau Tuhan, biar kami selalu melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Yesus, alat untuk kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar apapun yang disampaikan Tuhan, setiap firman Tuhan yang disampaikan dalam hidup kami Tuhan, itu menjadi rema Tuhan. Biar hidup kami Tuhan menjadi firman-Nya hidup Tuhan. Biar setiap orang Tuhan melihat kami bahwa ada Yesus dalam hidup kami, karena kami memegang firman Tuhan dalam hidup kami. Kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk seperti yang Kau mau Yesus. Biar Kau pimpin hidup kami Tuhan. Biar Kau pimpin hidup kami Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik dan sungguh amat baik. Haleluya, amin. Pak Heru. Ya, shalom. Ya, sudah ini ya, sudah refresh atau malah ngantuk? Kademen ya, sama ya Bu. Oke ya, kita pagi ini akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan pada pagi ini adalah, silakan media. Media. Ya. Iman lintas generasi. Ya, seperti tema retreat kita pada pagi ini adalah from faith to faith ya. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Agung, dari iman kepada iman. Dan iman itu tidak boleh berhenti hanya di kita saja. Iman itu tidak boleh berhenti hanya di generasi kita aja. Seperti yang gambar di depan itu adalah lari estafet. Jadi iman itu harus diteruskan. Seperti sebuah peribahasa ya, saya mau menyampaikan ungkapan lah ya, ada ungkapan gini. Gajah mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan belang. Wah, ini belum minum kopi saya, masih pagi ya. Ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa Bapak Ibu? Nama, bukan utang ya, enggak ya. Ya, mungkin kita dalam perenungan kita mungkin bisa kita memikirkan bahwa ketika nanti kita sudah enggak ada begitu ya, apa yang kita wariskan buat generasi yang sekarang dan generasi selanjutnya, apakah itu kita wariskan duit, gitu, nama baik, atau iman kita. Nanti di batu nisan itu pada umumnya kan tertulis ya, misalnya nama Unyil bin Cuplis, gitu ya. Kelahiran kan ditulis ya 1905, meninggal 2025. Nah, yang penting itu bukan tanggalnya, bukan tahun lahirnya ataupun tahun meninggalnya. Karena ketika
lahir ya, kita semua nggak bisa memilih kapan kita lahir, di mana kita lahir. Demikian juga nanti ketika kita meninggal, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Tetapi yang penting itu adalah tanda stripnya di situ. 1905 sampai 2025. Stripnya itu cuma kecil begitu aja. Tapi itu penting. Karena itu yang kita yang putuskan apa yang kita kerjakan. Stripnya itu kecil tapi makna itu adanya di situ. Next slide. Iman lintas generasi itu adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Ya, saya akan bacakan aja supaya cepat. Di dalam Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-menurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi pada mulanya Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham itu, perjanjiannya adalah lintas generasi. Jadi antara Tuhan dan Abraham dan keturunannya, supaya Tuhan menjadi, aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di situ jelas sekali. Kemudian dilanjutkan next slide, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Next. Saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Di situ juga Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu harus diajarkan kepada anak, cucu, dan keturunannya itu berulang-ulang. Ajarkanlah berulang-ulang dimanapun dalam setiap aspek kehidupan apapun. Di situ yang Tuhan ingin sampaikan. Kemudian next, beberapa contoh di dalam Alkitab ya. Warisan iman ini saya bacakan juga di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 25. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, Musa adalah tokoh iman. Di situ kita lihat bahwa karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan. Jadi ada andil daripada iman kedua orang tuanya. Ketika Firaun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel, maka kedua orang tua Musa itu mereka tidak takut dengan perintah raja, mereka menyembunyikan Musa. Ya, tidak mudah untuk menyembunyikan seorang bayi ya. Kalau mungkin bayinya masih baru lahir gitu, seminggu, 2 minggu masih gampang. Tapi kalau udah tambah beranjak dewasa, itu lebih susah untuk menyembunyikan seorang anak gitu ya. Apalagi misal kayak kita bayangkan ada prajurit gitu ya, Mesir gitu sedang berpatroli, tiba-tiba Musa kecil nangis gitu ya, kita bisa bayangin ya. Tapi ya dari situ kita baca bahwa ada andil daripada iman orang tua Musa sehingga itu disembunyikan. Jadi ketika Musa kecil ditemukan oleh putri Firaun, kemudian kembali diserahkan kepada ibunya. Nah, di situ ada kesempatan buat kedua orang tua Musa ini untuk mendidik Musa. Walaupun masa penyapian itu bisa dibilang sebentar, tapi itu cukup ya. Kalau menurut tradisi orang Israel itu masa penyapian bisa 3-5 tahun. Dan masa-masa itu dimanfaatkan dengan baik oleh kedua orang tua Musa untuk mendidik. Jadi ketika Musa diserahkan ke istana, masuk istana, di situ juga dikatakan di Alkitab bahwa Musa itu mendapatkan pendidikan, ya ibaratnya pendidikan yang terbaik, hikmat yang terbaik daripada Mesir, tetapi Musa tidak pernah lupa dengan
iman yang sudah ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga kita baca tadi, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kemudian kita lihat contoh lain dari Timotius, 2 Timotius 1 ayat ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah surat Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Timotius itu mulai pelayanannya diperkirakan sekitar 20 tahun. Ayah dari Timotius itu sebetulnya adalah bukan orang Yahudi, ya orang Yunani, tapi ibunya adalah orang Yahudi. Di situ Paulus memberikan kredit buat mama dan neneknya. Memberikan kredit maksudnya memberikan penghargaan bahwa iman yang ada di dalam Timotius itu ada andil juga dari iman neneknya dan iman ibunya. Ya, Timotius itu anak rohani daripada Paulus, dan di situ juga dikatakan bahwa Paulus bilang begini, bahwa pelayanan Timotius itu penting buat pelayanannya. Oke, kemudian kita lanjut lagi dalam masa yang lebih modern ya, untuk warisan iman lintas generasi. Ya, ini ada dua orang, jadi ada yang namanya Jonathan Edwards dan Max Jukes. Ini mungkin kalau Bapak Ibu sering pasti sudah pernah dengar ini, cuman mungkin saya mau ulang lagi. Jadi dua orang ini adalah hidup di zaman yang kurang lebih sama di tahun 1700-an, yaitu abad 18. Ada dua orang ini hidup di zaman yang kurang lebih sama. Jonathan Edwards ini adalah seorang pendeta takut akan Tuhan. Jonathan Edwards menikah dengan istri yang juga saleh, juga takut akan Tuhan. Sedangkan Max Jukes ini adalah bertolak belakang. Jadi Max Jukes ini dia ateis, dia tidak percaya Tuhan, dan pas menikah juga dengan istrinya yang tidak takut akan Tuhan. Dan 150 sampai 200 tahun setelah mereka hidup, setelah mereka mati, itu dilakukan penelitian terhadap keturunan mereka. Jadi dilakukan penelitian terhadap kedua orang ini untuk 5 generasi. Jadi 5 generasi, dan itu diurut-urut silsilahnya ada kurang lebih 1.200-an keturunan, 1.200-an ya, anak, cucu, ponaan, begitu-begitu ya. Dan hasilnya klik. Ya, untuk Max Jukes ya, dari sekitar 1.200 orang keturunan menghasilkan 7 pembunuh, 60 pencuri, 150 narapidana, 190 PSK, 310 orang hidup di bawah garis kemiskinan, 440 orang kecanduan dengan alkohol, 300 mati muda, dan mereka ada merugikan negara sekitar 1,25 juta US dollar, dan ada 20 pedagang, lumayan 20 pedagang, tetapi 10 dari 20 itu belajar ilmu berdagangnya di dalam penjara. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Jonathan Edwards, dari 1.394 orang keturunan, 1 menjadi wakil presiden Amerika, 3 senator, 3 gubernur, 3 wali kota, 13 rektor, 65 profesor, 100 pengacara, 30 hakim, 60 dokter, 75 tentara, 100 pendeta atau misionaris, 285 adalah lulusan universitas. Ya, Pak, masa enggak ada keturunannya Jonathan Edwards yang enggak pernah melanggar hukum sama sekali? Ya mungkin ada, tapi minor ya, mungkin ngelanggar lampu lalu lintas gitu, dikit-dikit adalah ya. Ya, dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa namanya apa ya, kalau bahasa Jawa itu bibit itu ternyata pegang peranan yang cukup penting ya.
Oke, lanjut. Next slide. Ya, di depan itu ada gambar, jadi namanya itu adalah ripple effect, atau kalau bahasa Indonesianya itu efek daripada riak ya. Jadi kalau kita sedang menjatuhkan batu atau melempar batu ke dalam kolam gitu, air begitu ya. Ketika kita jatuhkan batu itu, maka efeknya itu seperti kita lihat di gambar ya. Jadi efeknya itu dia bukan hanya di titik itu, bukan hanya plung begitu, hilang, enggak ada efeknya enggak, tapi kita lihat di situ begitu kita jatuhkan batu ke dalam kolam, maka efeknya dia melebar kemana-mana. Ya, mungkin kita semua di sini, Pak khotbahnya enggak cocok Pak, saya masih kecil Pak, belum menikah Pak. Ini kok khotbahnya pagi-pagi soal orang mati, soal anak, cucu, mikir ke sana aja belum Pak. Ya, tapi dengan ilustrasi di depan ya, itu kita bisa tahu bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini, itu memberikan dampak buat sekitar kita. Apapun itu. Perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan, itu akan memberikan dampak. Bapak Ibu bisa bayangkan, misalnya kalau besok saya upload story di Instagram, gambar saya sedang merokok, kira-kira berapa follower saya yang akan unfollow? Enggak, follower saya sedikit. Nah, maksud saya itu bahwa apapun yang kita kerjakan itu akan memberikan dampak. Ya. Dan kalau kita mau mencoba untuk mengintrospeksi ya, banyak nilai-nilai yang sekarang bertebaran di luar sana itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cuman yang kita perlu waspadai itu adalah bahwa dengan era media sosial seperti yang sekarang ini, itu kita harus hati-hati dengan yang namanya post-truth. Post-truth itu artinya apa? Makin sering diposting, makin sering kita lihat, kita baca, itu seolah-olah itu menjadi kebenaran. Ya, hati-hati ya. Jadi kebenaran bukan kebenaran berdasarkan firman, bukan kebenaran yang sejati, tetapi kebenaran itu didasarkan pada seberapa sering itu di-post. Ya. Kita dengar bahwa, wah, hamba Tuhan itu top cerai kedua kali. Dan cerai yang kedua kali. Pak, tokoh itu kan Pak, kenapa dia cerai Pak? Ya, bahkan di sana ya, di sini enggak ada. Itu usia pernikahan ya udah 25 tahun, udah 30 tahun, rambut udah pada putih semua, tapi yo bercerai. Perannya itu namanya apa ya? Namanya istilahnya itu grey divorce. Jadi perceraian yang dilakukan ketika usianya itu udah enggak muda lagi, usia 55, 60 tahun, udah sepuh-sepuh gitu bercerai. Alasannya udah enggak cocok Pak. Enggak cocok ya tuh, anaknya 4. Ya, hati-hati ya. Demikian juga kan, wah, enggak apa-apa lah, beda keyakinan ya, beda keyakinan. Ya, habis itu login, log out. Login lagi, log out lagi. Emangnya akun Gmail ya, login, log out, login, log. Terus ada juga nih, Bapak Ibu mungkin, ya saya nggak tahu Bapak Ibu udah mulai concern enggak dengan isu ini. Jadi di kota-kota besar itu di Indonesia sudah mulai ada seperti paham ya, child free. Child free itu pasangan suami istri, mereka menikah, tetapi mereka memutuskan untuk tidak mau punya anak. Ya.
Kita juga sebagai orang Kristen kita juga mesti mengerti, mesti dikupas itu alasannya apa mereka nggak mau punya anak. Karena oh ya tidak siap, oh ya tidak mau repot, mau happy. Ya. Ini nanti lain kali itu bisa dibahas itu. Tetapi kita mesti hati-hati dengan nilai-nilai yang berkembang di sekarang ini ya. Nah, misalnya kita lihat aja kayak di gereja kita ya. Berapa banyak kalau Bapak Ibu ingat nih yang sebelum masa pandemi itu ada saudara-saudara kita yang hadir. Kemudian setelah pandemi itu udah nggak ada gitu. Ya ada memang yang udah dipanggil Tuhan memang ada. Ya. Tapi ada juga yang udah nggak datang ke gereja lagi ya. Seperti yang disampaikan Pak Agung kemarin ya mungkin takut persembahannya. Tidak datang lagi. Atau mungkin yang kedua juga balik-balik lagi ya. Masalah kepahitan, luka hati. Jadi dia lah tidak mau ke gereja. Ya, hati-hati dengan nilai dunia yang banyak beredar beredar sekarang ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau biarkan diri kita terus-terusan menjadi apa kita mau terus-terusan biarin kayak di sekitar kita itu seperti itu, atau kita mau berdiri teguh, kita mau mempertahankan iman kita dan mewariskan iman dan nilai-nilai yang Tuhan sudah ajarkan buat kita, buat generasi kita dan generasi selanjutnya. Next di situ. Ya. Kita meneruskan iman buat generasi kita dan generasi selanjutnya. Itu targetnya adalah generasi yang berkarakter Kristus, tangguh dalam menghadapi kehidupan, dan generasi yang berbuah-buah. Ya, kita perlu mewariskan, meneruskan, membagikan, gitu ya, melayani dan jadi berkat. Jadi berkat buat generasi kita. Kita harus jadi supporting system yang kuat, gitu ya. Kita banyak dengar ya, macam-macam ya, yang pembulian lah, terus habis gitu ada anak-anak muda mendiskon umur. Makanya untung Baygon tidak bikin varian rasa leci ya. Bahaya. Oke, next. Nah, bagaimana mewariskan iman? Ternyata untuk mewariskan iman, untuk meneruskan iman, itu tidak terjadi secara otomatis. Agama bisa diwariskan secara otomatis, percayalah. Secara hukum, kalau kedua orang tuanya Kristen melahirkan anak, ketika anak itu masih di bawah umur sesuai dengan undang-undang, maka dia akan mengikuti agama dari kedua orang tuanya. Itu otomatis, kalau agama bisa diwariskan otomatis. Tetapi ketika kita bicara iman, itu ternyata tidak bisa otomatis. Yang pertama adalah dengan didikan. Bisa minta tolong media dibaca. Ditampilkan ayatnya. Amsal 22 ayat 6. Sambil saya bacakan ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Adalah tanggung jawab kita mendidik anak-anak kita, baik anak-anak biologis maupun anak-anak rohani, atau ya saudara-saudara rohani kita yang dipercayakan buat hidup kita. Didik, diajarin, jangan dibiar-biarin. Jadi yang tadi kita baca di kitab Ulangan ya, ajarkan itu terus-menerus berulang-ulang. Dari didikan kita biasanya tahu, ketika kita melihat seorang anak begitu ya, kok begini anaknya ya. Terus ketika kita tahu orang tuanya, oh lebih pantas. Ya, buah jatuh biasanya tidak jauh dari pohonnya. Salah mulu saya ngomong hari ini ya. Aduh.
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Malah kadang kalau benar-benar sama plek itu ya, buah jatuh sekalian sama pohon-pohonnya gitu ya. Biasanya sama begitu ya. Jadi itu tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak itu dengan baik. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita rela didikan yang seharusnya tanggung jawab kita itu kita percayakan ke YouTube? Apa kita percayakan ke Roblox? Atau kita percayakan ke Instagram begitu? Ya, supaya dia tidak terlalu banyak tingkah tuh. Kasih HP. Kecil-kecil ya toh, kasih HP. Udah biar tidak ribut gitu, kasih HP, kasih. Ya, dia akan menerima banyak didikan dari situ. Ya. Next. Ya, beri keteladanan. 1 Timotius 4 ayat 12, saya bacakan aja biar cepat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ketika Timotius diangkat menjadi pemimpin jemaat, dia masih usianya sekitar 30-an tahun. Masih muda. Tapi di situ Paulus mengatakan jadilah teladan. Demikian juga buat kita semua yang di sini. Kita tidak bisa hanya mengajarkan berulang-ulang, mendidik, wah diomongi terus berulang-ulang. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan teladan, itu anak-anak tidak akan bisa nurut kita. Message, pesan yang kita mau sampaikan tidak akan bisa diterima dengan baik kalau anak-anak tidak melihat keteladanan dalam hidup kita. Ya, misalnya kita ayo pelayanan, ayo pelayanan. Tapi kita sendiri diam aja enggak pelayanan. Enggak bisa. Bilang, tuh, nak, kamu jangan merokok ya. Tapi bapaknya ngomong, jangan merokok ya, sambil pegang gini, Pak. Jangan merokok kamu ya. Kalau besar nanti jangan kayak papa begitu. Tetapi itu enggak bisa, enggak akan bisa seperti itu. Ya. Kemudian next slide. Nah, komunitas sehat. Oke, komunitas yang sehat. Jadi kita sebagai orang tua kita harus menyediakan lingkungan yang sehat, lingkungan rohani yang sehat, komunitas yang sehat buat anak-anak kita, buat generasi kita. Oke, lanjut. Nah, oke. Ternyata ya dalam perjalanan kita membagikan iman kita, meneruskan iman kita, itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Namanya estafet itu adalah beregu, bukan individu. Kalau ada satu orang yang larinya kencang sekali, itu tidak menjamin keberhasilan estafet. Bisa jadi ketika memindahkan tongkat, itu adalah saat-saat yang kritis ketika memindahkan tongkat itu. Tongkatnya bisa jatuh. Nah, kita akan lihat beberapa contoh. Ya. Oke, yang pertama contohnya adalah Imam Eli. Saya yakin kita semua udah tahu ya kisahnya tentang Imam besar Eli ya. Dia itu imam besar ya. Dan ketika masa itu, Imam Eli pun masih punya hikmat rohani loh. Ketika Samuel kecil, Tuhan memanggil, Imam Eli bilang, Samuel nanti kalau Tuhan memanggil, itu berarti Tuhan sedang memanggil kamu harus ngomong begini. Artinya, Imam besar Eli saat itu juga masih punya iman, ya, masih punya hikmat rohani. Tetapi kita tahu bahwa anak-anak Imam Eli itu hidupnya sangat jauh daripada Tuhan, ya, ngambil persembahan yang bukan haknya, belum waktunya. Jadi seharusnya korban bakaran itu misalnya harus dipersembahkan setelah dia dibakar, setelah lemak-lemaknya habis untuk Tuhan, nah baru itu nanti setelahnya adalah jatah daripada imam. Tetapi anak-anak Imam Eli kan enggak gitu, ya. Anak-anak Imam Eli kan, wah enggak mau, lemaknya habis enggak enak, lemak itu justru yang enak. Ya, atau kalau anak-anak Imam Eli itu suka steak itu enggak mau yang well done, maunya yang medium. Jadi belum selesai, ayo ambil gitu ya.
Dan anak-anak Imam Eli itu berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Ya. Dan Imam Eli cuman bilang begini, anak-anakku, mbok jangan begitu, kira-kira begitu ya kalau saya bahasakan ya. Dan Tuhan marah sekali karena Imam Eli lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Ya. Nah, enggak apa-apa, sudah terlanjur ya. Nah, di situ kita tahu bahwa ternyata anak biologis Imam Eli tidak bisa mewarisi iman daripada orang tuanya. Justru anak rohaninya yaitu Samuel itu malah yang bisa dibilang berhasil, ya kan? Tetapi ironisnya kalau Bapak Ibu baca juga bahwa anak-anak Samuel sendiri pun itu tidak hidup seperti Samuel loh. Di situ dikatakan bahwa mereka mencari laba, jadi di tengah-tengah pelayanan mencari cuan. Ya, ironis sekali ya. Kita lihat di situ tokoh-tokoh besar, tetapi anak-anaknya tidak bisa mewarisi iman daripada kedua orang tuanya. Nah, kemudian ini yang lebih parah ini, hilangnya satu generasi. Hakim-Hakim 2 ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin ya, jadi itu dari Musa turun ke Yosua. Dan dari Musa ke Yosua, estafet ini berjalan dengan baik. Ya. Dari Yosua meninggal, kemudian masih ada tua-tua. Di situ tua-tua masih menjaga. Tetapi setelah tua-tua ini, di situ dikatakan bahwa generasi selanjutnya itu adalah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Habis satu generasi. Dan nanti setelah kisah itu kan akhirnya Tuhan membangkitkan hakim-hakim ya. Oke, next tadi. Nah, tantangannya apa sih ketika kita melakukan warisan lintas generasi? Yang satu belum dewasa. Ya, belum dewasa. Ya nggak bisa. Yang mau mewariskan aja belum dewasa, apa yang mau diwariskan? Kemudian ketika tongkat itu mau diserahkan, pelaris selanjutnya juga belum siap. Next, nilai-nilai dunia. Ya, saya tadi udah bahas ya, banyak nilai dunia yang berseliweran di sekitar kita yang tidak takut akan Tuhan. Itu menjadi tantangan buat kita semua. Next, generation gap. Ya, beda generasi. Ini juga adalah salah satu tantangan kita untuk melanjutkan estafet. Ya, di dalam sebuah kerjasama tim, ada yang usianya sepuh 55, ada yang senior lah ya, saya tidak ngomong sepuh. Udah usianya begitu, tapi ada anak juga yang masih umur 20 tahun. Nah, ini ada beda generasi. Ketika beda generasi ini bisa menimbulkan gesekan yang cukup kuat. Kalau kita tidak berhati-hati, tidak bijak dalam menyikapinya. Coba dibaca di dalam Amsal 20 ayat 29. Amsal 20 ayat 29 ya, saya bacakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Jangan diulangi dulu ya, itu slide-nya ya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Jadi orang muda itu apa yang bisa, apa yang menonjol dari orang muda ya? Kekuatannya, dinamis, energik ya. Anak-anak youth ya udah dari pagi sampai malam, pagi bangun masih kuat ya. Saya kemarin jam 10 udah LR, sudah rebahan tidur ya, udah enggak kuat ya. Tapi anak-anak muda itu adalah anak-anak yang
punya ide, punya gagasan, punya stamina yang kuat gitu. Tapi jangan lupa bahwa orang-orang senior juga punya hikmat, punya pengalaman yang lebih. Di situ dikatakan bahwa keindahan orang tua itu ialah uban, ya. Makanya saya tidak pernah semir. Ya, istri saya itu sering maksa tuh. Udah semir, enggak usah. Udah meninggalkan kegelapan ini. Ya, jadi yang penting di situ adalah bagaimana kolaborasi antara yang tua dan yang muda. Saling menghormati, saling respect gitu ya. Yang tua memberikan kesempatan buat yang muda. Demikian juga yang muda menghormati yang tua, menghargai yang tua. Karena kita juga pernah tahu kisah Rehabeam, ketika Rehabeam itu mengabaikan nasihat orang-orang tua. Yang terjadi apa? Kerajaannya pecah jadi dua. Ya, kata kuncinya cuma satu, respect, saling hormati aja, saling mengerti. Berusahalah untuk mengerti sebelum kita ingin dimengerti. Ya, itu kata kuncinya. Kemudian next, balik yang tadi. Nah, ya. Salah satu faktor kegagalan estafet iman generasi adalah terlalu bergantung pada satu sosok pemimpin rohani. Ini kita harus hati-hati nih. Ya. Ketika kita sudah bergantung pada satu sosok, begitu sosok itu dipanggil pulang, bubar. Kita tadi baca di dalam Hakim-Hakim tadi ya. Kalau Bapak Ibu baca sepanjang kitab Hakim-Hakim, Tuhan bangkitkan Hakim-Hakim ini, Yefta, bangkitkan Hakim-Hakim ini, Gideon. Mereka hanya oke pada saat mereka hidup. Ketika mereka udah mati, maka bangsa Israel balik lagi. Kemudian Tuhan membangkitkan lagi Hakim-Hakim satu lagi. Bangsa Israel balik lagi menyembah Tuhan. Kemudian mereka mati, balik lagi. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan bergantung pada pemimpin rohani. Tetapi bangun kemandirian rohani kita masing-masing. Jadilah Kristen-Kristen yang dewasa. Supaya kita siap untuk ikut dalam estafet iman. Yang terakhir. Ya, kalau biasanya yang terakhir itu ya ini ya, tahu enggak Bapak Ibu ini? Bapak-bapak harus tahu loh ya, masa enggak tahu ini. MU ya, MU. Ya. Ya. Ini saya mau cerita sedikit ya. Mana fansnya MU di sini? Pada tahun 99, itu adalah tahun yang bersejarah buat MU. Ya, klub sepak bola dari Inggris. Karena di tahun 99 ini mereka memenangi 3 kejuaraan besar. Ya, mulai dari liganya sendiri, Piala Liga, dan yang terakhir adalah Piala Eropa. Tahun 99. Nah, di tahun 99 itu di final Liga Champions mereka bertemu dengan klub besar juga dari Jerman, namanya Bayern Munich. Nah, waktu menunjukkan sudah 90 menit, itu kedudukannya adalah 0-1. Jadi MU ketinggalan 0-1 dari musuhnya, Bayern Munich. Menit 90, dan kalau sepak bola itu ya menit 90 itu adalah injury time. Jadi kalau 90 selesai itu ya enggak selesai, cuman biasanya dari wasit akan memberikan tambahan waktu. Ya, bisa 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu ya. Pakai tambahan waktu gitu ya. Menit 90 01. Jadi udah hopeless itu maksudnya, wah ini kalah ini. Itu yang petugas yang nyetak huruf di pialanya, udah siap-siap dicetak itu Bayern Munich gitu sebagai juara. Tetapi Bapak Ibu tahu 90 plus 1.
ada pemain Manchester United namanya Teddy Sheringham yang mencetak gol. 90+1 mencetak gol. Wah, stadion langsung bergemuruh. Tadi yang nama udah terlanjur mau dicetak dihapus lagi. Ya 90+1. Wah, 1-1 dong. Ya. Dan ajaibnya 1 menit selanjutnya 90+2 pemain Manchester United yang lain, Solskjaer itu mencetak gol. 90+2. Udah habis, bisa dibilang hampir habis. Tiba-tiba stadion bergemuruh, fans MU loncat-loncat, Manchester United jadi juara. Hanya dalam waktu 2 menit. Ditayangkan. Klik. Nah, game changer. Mengubah arah permainan. 2 orang yang nyetak gol itu sebetulnya adalah 2 orang pemain cadangan, bukan pemain utama. Tiba-tiba mereka jadi game changer di menit-menit terakhir. Mungkin kita semua saat ini, Pak, orang tua saya tidak pernah ngajari firman. Keluarga saya dari broken home, Pak. Sama sekali enggak ideal. Orang tua saya enggak bisa jadi panutan. Tidak ada warisan iman atau nilai apapun yang baik yang bisa saya pelajari dari orang tua saya. Tapi satu hal kita harus percaya. Tuhan Yesus itu adalah game changer hidup kita. Ketika masuk, Yesus itu masuk dalam hidup kita, maka dia menjadi game changer atas hidup kita. Hidup kita berubah. Demikian juga setelah hidup kita diubahkan oleh Tuhan, itu tidak boleh stop hanya di kita aja. Bapak Ibu tahu yang namanya rel kereta api? Rel kereta api itu ada satu masa, ada satu titik di mana dia harus tiba-tiba berpindah jalur. Nah, itu ada titik di situ, titik pengubah. Dan kita dipanggil untuk jadi titik pengubah itu. Mungkin generasi kita sedang menuju ke arah yang salah, tapi kita harus tetap berdiri untuk menjadi titik pengubah itu. Membawa nilai-nilai Kristus buat generasi kita dan buat generasi selanjutnya. Amin. Kita tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan harus berbuah. Hidup kami Tuhan harus menjadi teladan. Tolong setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memilih kami, dan kami percaya bahwa ada rencana yang indah yang Kau persiapkan buat setiap kami. Dan iman, nilai-nilai rohani yang sudah Engkau tanamkan buat setiap kami Tuhan, tidak boleh hanya berhenti di kami saja Tuhan. Tapi kami harus bagikan buat sekitar kami. Kami harus ajarkan buat anak-anak, buat generasi setelah kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, Kau yang memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan dan mengajar setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan panitia.